Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di Yesaya pasal yang ke-52. Judul perikopnya adalah Tuhan menyelamatkan Sion. Dan janji Tuhan ini sebenarnya tidak hanya sekali dua kali dinyatakan kepada bangsa pilihannya, yaitu bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Tuhan begitu menyayangi mereka, maka ketika mereka berbuat dosa dan mereka harus mengalami disiplin, berada dalam pembuangan di Babel, maka Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan menyelamatkan Sion. Tuhan akan menyelamatkan Sion. Tetapi saudara, kali ini Tuhan juga memberikan perintah kepada mereka. Selain Tuhan hendak menyelamatkan mereka, selain Tuhan hendak melepaskan mereka, tapi ada satu perintah yang mereka harus tepati ketika Tuhan menyelamatkan mereka. Perintahnya apa? Di dalam ayat yang ke-11 saya bacakan buat Anda. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis, keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Inilah perintah Tuhan. Seandainya Tuhan melepaskan mereka nanti, maka inilah yang harus mereka buat. Mereka harus menjauh, mereka harus keluar dari negeri orang-orang berdosa. Tahukah Anda bahwa inilah yang seringkali membuat orang Kristen pun jatuh bangun di dalam dosa? Orang Kristen mengalami pertobatan, tetapi ketika dia kembali ke komunitasnya yang lama, maka dia akan jatuh lagi. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun. Tapi selama berada di komunitas yang salah, dia akan terus mengalami proses jatuh, bangun, jatuh, bangun. Maka benar bahwa kita tidak boleh kembali ke kubangan yang mana kita jatuh bangun di situ. Saudara-saudara, bagaimana seorang narapidana, seorang yang suka melakukan tindak kriminal, berulang kali masuk penjara? Mengapa dia tidak jerah? Mengapa dia, tanda kutip, tidak bertobat? Padahal kita tahu bahwa di penjara mereka juga mengalami penderitaan, tidak menyenangkan, tidak bisa bebas, bahkan juga harus mengalami proses yang menyakitkan. Tapi kenapa mereka tidak jerah? Begitu mereka keluar dari penjara, mereka mengulang kejahatan yang sama, masuk lagi, dihukum lagi. Waktu penghukuman selesai, mereka keluar, melakukan lagi. Kenapa? Karena ketika mereka keluar, mereka kembali berada di lingkungan yang sama, kembali dalam pergaulan yang sama, kembali bertemu dengan orang-orang lama yang mempengaruhi mereka. Selama mereka tidak berani keluar dari lingkungan itu, maka selamanya mereka akan jatuh bangun di situ juga. Karena itu nasihat firman Tuhan itu sungguh benar buat kita semuanya. Tuhan sudah menyelamatkan kita, bahkan Tuhan sudah menguduskan kita. Menguduskan artinya bahwa kita dipisahkan dari dunia dan segala keinginannya. Tapi bayangkan, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah menguduskan kita, tapi sengaja kita menceburkan diri dalam pergaulan yang buruk, dalam komunitas yang salah, maka kita pun pasti akan jatuh bangun di dalam dosa lagi. Karena itu firman Tuhan hari ini penting buat kita perhatikan sama-sama. Kalau mau kita memiliki kemerdekaan yang sifatnya permanen, tidak tobat kumat, maka ini yang harus kita lakukan. Menjauh dan keluar dari dunia. Bukan saya mengajak Anda berarti kita harus rame-rame pindah tidur di gereja misalnya. Bukan itu poinnya. Tetapi cobalah cari lingkungan yang tepat buat Anda. Kalau tahu ini komunitas yang membuat Anda akan kembali jatuh bangun di dalam dosa, carilah komunitas yang baru. Carilah komunitas di dalam gereja. Ikutlah komsel. Ikutlah komunitas yang bisa mendorong pertumbuhan rohani Anda. Setiakan diri Anda untuk beribadah. Bahkan libatkan diri Anda dalam pelayanan. Itu membuat kita menemukan komunitas yang baru. Dan di dalam komunitas yang baru ini kita tidak akan mengulang dosa yang lama. Bahkan hal ini akan membuat pertumbuhan iman kita justru makin dewasa di dalam Tuhan. Jadi kalau ingin kita lepas dari dosa, tidak jatuh bangun dalam dosa, menjauh dan keluar dari pergaulan
dan lingkungan yang membuat kita berdosa. Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tuhan berkati.